Salam bagi kita semua dimanapun saudara berada. Ku bersyukur di hadapan, ku panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi dunia ini. Dia yang memanggil kita dari kegelapan, membawa kita ke dalam terang yang ajaib. Pagi ini kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kata Thomas kepadanya, "Pada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kami tidak tahu jalan kemana kami harus pergi." Thomas tidak mengetahui jalan. Hari-hari ini banyak orang tidak menemukan jalan. Hari-hari ini banyak agama lain berkata, "Kami belum menemukan jalan." Agama lain berkata, "Kami sedang mencari jalan." Agama lain berkata, "Kami sedang menuju ke jalan." Dan para nabi sebelum Tuhan Yesus hadir, para nabi pun berkata, kata firman, kata Tuhan. Tuhan bersabda, Musa, bahkan Samuel, Nabi Daud, bahkan nabi-nabi yang lain, mereka cuma Tuhan bersabda, Tuhan berkata. Tapi kebenaran ini Yohanes 14:16, Yesus sendiri menunjukkan jalan. Dalam tetangga kita, saudara kita, mereka berkata di dalam Quran, Siratal Mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yesus berkata, "Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa siapapun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus." Jadi di dalam Yesus ada jalan yang lurus. Di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Anda harus melalui jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya Anda jangan tersesat, supaya Anda jangan gelisah, supaya Anda jangan menemukan jalan. Anda harus menuju kepada Yesus Kristus. Anda harus percaya Yesus Kristus sebagai jaminan untuk memberikan jalan yang kekal. Sebab ya, di dalam Dia ada jalan keselamatan, hidup yang kekal, dijamin 100%. Anda akan aman di dalam Yesus Kristus. Dia katakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Dan di dalam diri Anda kenal Yesus Kristus, berarti Anda kenal Bapaknya. Sebab di dalam Dia ada kebenaran yang sanggup membawa Anda menemukan jalan kebenaran.
Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Filipus, "Tunjukkan Bapa kepada kami. Sudah cukup bagimu." Lalu kata Yesus kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal." Tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. "Barang siapa tidak melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Tuhan Yesus menegur Filipus, "Kenapa kamu bersama-sama sekian lama engkau tidak mengenal aku? Dan engkau berkata, tunjukkan aku kepada Bapa." Yesus menegur Filipus pada saat itu. Filipus sepertinya tidak mengenal sosok pribadi Yesus Kristus. Sekian lama dia mengikuti, menjadi murid, tapi dia bertanya, tunjukkan Bapa itu sudah cukup. Anda mengenal Yesus, pribadi sosok ada di dalam diri Yesus, sama Anda mengenal Bapanya, pribadinya sama, tidak beda. Lalu dia berkata, "Tidak percayakah engkau, Filipus, bahwa aku, Yesus Kristus, di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, kepada Filipus, tidak aku katakan dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi, Filipus, engkau harus percaya bahwa Bapa yang ada di dalam diri itu melakukan perkara-perkara, pekerjaan. Jadi Filipus, engkau harus percaya kepada Yesus Kristus. "Percayalah kepadaku," dikatakan kepada Filipus, "percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, Filipus, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus Kristus, aku akan melakukan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan." Ini kata Yesus kepada Filipus. Jadi ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus, engkau tidak perlu melihat Bapa. Bapa ada di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga ketika kamu percaya apa yang Yesus lakukan, Bapa pun lakukan. Pribadinya ada di dalam dirinya. Makanya engkau harus percaya, jangan engkau ragu akan hal ini. Sehingga apa yang Yesus lakukan, engkau akan lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar, sehingga Anda benar-benar menjadi orang melakukan kebenaran melebihi. Ya, katakan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ingat bahwa di dalam Kristus ada perkara yang besar, ada mujizat yang hebat, ada kedahsyatan Tuhan yang begitu ajaib. Banyak orang yang tidak percaya,
Makanya Markus 16 ayat 16 berkata, percaya. Barang siapa tidak percaya dan dibaptis, dia akan dihukum. Dan barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Pilih yang mana? Anda percaya ataukah Anda tidak percaya? Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda ada di dalam hukuman. Mau mana? Percaya, berarti kalau Anda percaya, Anda diselamatkan. Tidak ada hukuman. Makanya jangan Anda berpikir pakai pikiran logikamu sendiri. Percaya saja kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin dia salah. Tidak mungkin dia akan membawa engkau ke jalan yang salah. Dia tidak akan menuntun engkau ke jalan yang salah. Dia tidak mungkin akan mengikuti dia. Dia akan membawa ke jurangnya. Tidak mungkin. Makanya jangan percaya kepada orang yang tidak memberikan keselamatan, kepada agama yang lain. Jangan sampai engkau orang buta menuntut orang buta, akhirnya engkau jatuh kepada jurang kegelapan. Kamu tahu orang buta menuntut orang buta tidak bisa menemukan jalan. Mereka akan beraba-raba. Mereka akan bertanya di mana jalan. Tapi di dalam Yesus ada jalan kepastian, keselamatan, hidup yang kekal, ya, jaminan selama-lamanya. Hidup kekal. Tidak perlu Anda ragu tentang Yesus Kristus. Kalau Anda ragu, Anda akan bimbang terus-menerus. Anda tidak akan temukan jalan. Anda sudah sampai ke ujung jalan, tetapi tidak sampai ke hidup di dalam jalan yang kekal. Percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah hari ini ketika Anda percaya, Anda akan menemukan jalan kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Hidup yang kekal. Banyak orang bingung mencari jalan. Satu ilustrasi yang saya akan contoh. Ketika saudara naik pesawat, saudara ketika membeli tiket, Anda meyakinkan bahwa Anda tidak akan jatuh dan Anda tidak akan mengalami kecelakaan. Dan Anda akan mempercayai hidupmu kepada kopilot yang akan menerbangkan hari ini dari jam 7 pagi Anda akan menuju Jakarta. Dan Anda mempercayai hidupmu, kopilot ini akan membawa Anda ke Jakarta. Dari ke negara yang lain. Anda naik pesawat atau kapal, itu Anda menyerahkan hidupnya. Kopilot atau kapten kapal ataukah orang jurumudi itu yang membawa Anda sehingga Anda tiba dengan selamat. Coba pada saat itu Anda tidak menyerahkan, Anda percaya kepada kopilot itu, dan Anda tidak akan sampai. Itulah kehidupan kita dengan Yesus Kristus. Anda mempercayai hidupmu kepada Yesus Kristus, Dia akan membawa engkau pada jalan yang benar. Dia akan membawa engkau menunjukkan jalan. Dia akan membawa engkau ke rumah Bapa, tempat di mana kita mulai start dari pertama sampai finish. Anda harus percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.